sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Mengudara dari pelataran Kampus Hijau IAIN Sorong 107.7 FM Arafana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rafana dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Riani Nur hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita ketemu di edisi Islam dan Remaja. Sobat Rafana yang sedang mendengarkan di rumah melalui 107.7 FM dan juga yang sedang menonton di YouTube channel Sobat Rafana. Saya hari ini dengan gelar wicara di edisi Islam dan Remaja akan menghadirkan kembali narasumber. Saya tidak sendiri, pastinya ada narasumber yang akan menemani atau juga bersama-sama memberikan paparan dengan judul hari ini menjadi remaja Islam yang merdeka. Kenapa selalu menggunakan merdeka kayaknya ya? Karena ini bulan Agustus dan bulan Agustus itu identik dengan kemerdekaan. Jadi sepanjang Agustus ini insya Allah kami akan selalu menghadirkan konten-konten untuk Anda di ketika ruang dengar Anda juga yang masih berkaitan dengan kemerdekaan. Baiklah, siapa narasumber kita hari ini? Untuk menjadi remaja Islam yang merdeka, saya menghadirkan satu ibu yang beliau juga adalah praktisi dakwah, kemudian beliau juga kemarin sempat menjadi narasumber saya, menjabat saat ini sebagai sekretaris jurusan dakwah dan komunikasi. Beliau adalah Ibu Fatma Sari, SPDI MPDI. Saya mau menyapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita ketemu kembali. Mbak, ketemu lagi. Oke, baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, okay. Ini jadi agak sedikit hilang nih ini ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah judul ya Bu ya, dengan menjadi remaja Islam yang merdeka. Ini tentu dari kata-katanya ini menjadi remaja Islam yang merdeka ini mengingatkan saya dengan beberapa waktu lalu saat ada seorang narasumber juga menyatakan bahwa remaja atau pemuda Islam khususnya ini mengisi kemerdekaan itu harus dipersiapkan sejak sekarang. Tapi kita tentunya sebelum secara gamblang mengetahui apa sih atau bagaimana sih menjadi remaja Islam yang merdeka, saya ingin meminta kepada Ibu untuk memberikan pandangan atau memberikan penjelasan ya Bu ya, tentang apa saja komponen-komponen kemerdekaan itu di dalam agama Islam ini atau di dalam Islam ini. Baik. Ya, terima kasih Mbak Riani. Kemerdekaan ya, kita bahas kemerdekaan dalam pandangan Islam terlebih dahulu. Kemerdekaan sama saja dengan sebuah kemenangan, ya enggak? Ya kan? Kita merdeka, kita menang, ya kan? Kemerdekaan atau kemenangan itu sebenarnya hasil dari sebuah perjuangan, upaya dari sebuah perjuangan, ya kan? Dalam Islam sebenarnya ada berbicara nggak sih ada tentang kemerdekaan atau sebuah kemenangan? Ya, kalau kita track record lagi sejarahnya Nabi, pernah dilakukan sebuah upaya, sebuah perjuangan Nabi Musa. Pada saat itu alaihissalam, pada saat itu berupaya berjuang bagaimana menyelamatkan umatnya, bangsanya itu dari kejinya, dolimnya Raja Fir'aun, rezimnya Raja Fir'aun waktu itu. Ya kan? Dari sebuah perjuangan, ya kan? Jadi sebuah perjuangan, sebuah upaya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam bagaimana menyelamatkan umatnya dari bengisnya, kejamnya Raja Fir'aun. Ya, jadi tidak ada rasa kemanusiaan, dinistakan perempuan, ya pembunuhan, ya kan, laki-laki juga diperbudak dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemerdekaan itu adalah upaya dari sebuah perjuangan, di mana perjuangan itu harus kita memperjuangkan agar diri kita tidak dirugikan dan juga tidak merugikan orang lain. Nah, jadi saya garis bawahi bahwa kita melakukan sebuah upaya perjuangan yang dimana perjuangan itu tidak merugikan diri kita dan juga orang lain.
Jadi kita akan menjadi hasil bahwa kita menang, kita berproses merdeka. Iya, sama seperti yang dialami oleh bangsa ini, the founding fathers ya, dulunya juga begitu, berjuang ya, berupaya bagaimana ingin supaya kita nggak dijajah, kita nggak diintimidasi, kita bisa merdeka, kita bisa diberikan hak untuk bekerja ya, kita diberikan hak untuk sekolah dan berilmu dan sebagainya. Kita diberikan hak, kita tidak diintimidasi, kita tidak diserang, kita nggak dijajah. Jadi betul-betul adalah hasil. Jadi kemerdekaan atau kemenangan itu adalah hasil dari perjuangan dan juga upaya yang dilakukan setelah melalui proses, begitu ya Bu ya? Iya, benar. Contohnya di Al-Quran tadi disebutkan Ibu adalah kisah Nabi Musa ya? Iya. Itu sudah menunjukkan satu indikator bahwa dalam Islam juga sejarahnya ada seperti merdeka untuk menjadi merdeka itu dengan berjuang saat itu digambarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baik, ada tambahan lagi Bu untuk ini? Iya, jadi sebenarnya dalam Islam juga ya diajarkan sebuah kemenangan. Memang kita harus menang, ya kan? Menang melawan apa sih? Menang melawan apa? Melawan yang paling musuh terbesar kita adalah hawa nafsu. Iya. Ya enggak, ya kan? Jadi kita menang melawan hawa nafsu karena itu adalah musuh terbesar kita. Ini cocok dengan bahasan remaja juga nih. Iya, ya kan? Remaja dan hawa nafsu juga. Iya, baik. Silakan dilanjutkan, Bu. Iya, jadi contoh misalkan begini, kalau kita di hari raya besar Idul Fitri, ya kan? Kita diberkahi sebuah hari kemenangan, biasanya begitu ya kan, hari kita memasuki hari kemenangan. Setelah sebulan berpuasa melawan hawa nafsu, kita perang melawan hawa nafsu, ya kan. Kita menang dalam keadaan apa sih? Jika Anda mampu mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu. Jadi indikator kemenangan itu tadi, jika Anda mampu mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu. Jadi itu disebut menang. Baik, saya temukan berarti ini indikator atau komponen atau yang menjadi pemaknaan lain ini ya dari sebuah kemerdekaan dalam Islam adalah menang melawan hawa nafsu. Iya, secara diri pribadi, secara diri pribadi itu dulu yang utama Bentuknya tadi disampaikan melalui kisah Nabi Musa. Dan benar sih Bu, sebenarnya masalah perjuangan negara pun kita harus mengalahkan hawa nafsu, karena di zaman dulu tidak semua orang Indonesia mau ikut berjuang. Iya, benar. Ada juga yang tetap membela penjajah dengan keuntungan materi atau hawa nafsunya sendiri. Iya, ya, benar. Baik, ini sangat gamblang dan sangat mengena sekali Sobat Ravana untuk judul kita di hari ini, menjadi remaja Islam yang merdeka. Nantinya di sesi kedua Bu, saya minta Ibu untuk menjelaskan pertanyaan saya berikutnya, yaitu bagaimana sih remaja itu di dalam Al-Quran ya. Baik. Jadi nanti setelah yang satu ini kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Ibu Fatmasari, tentang siapa sih remaja Islam itu, mungkin indikatornya juga, atau juga mungkin ciri-cirinya ya Bu ya, bagaimana remaja Islam. Setelah tadi dijelaskan tentang kemerdekaan dan pemaknaannya sebagai menang untuk melawan hawa nafsu. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Baik, Sobat Ravana, tetap di sini untuk mendengarkan 107.7 FM dan juga di channel YouTube kita di Sobat Ravana. Setelah ini saya akan kembali dengan bahasan yang lebih lanjut lagi pastinya, dan tetap di sini. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Baik, masih di 107.7 FM Arafana yang mengudara dari pelataran Kampus Hijau IAIN Sorong. Sobat Arafana yang baru bergabung, saat ini kita ada di gelar wicara edisi Islam dan Remaja dengan judul Menjadi Remaja Islam yang Merdeka. Tadi di sesi pertama
narasumber Ibu Fatma Sari SPDI MPDI sudah menjelaskan tentang komponen, kemudian indikator atau juga nilai ya dari sebuah kemerdekaan di dalam Islam, yaitu sebuah proses untuk mencapai kemenangan. Dan kemenangan apa? Yaitu kemenangan terhadap hawa nafsu. Kita tarik kemenangan ini atau kemerdekaan ini kepada para remaja nih, sesuai dengan judul kita, menjadi remaja Islam yang merdeka. Nah, berikutnya mungkin langsung saja nih kita dengarkan bagaimana Ibu menyampaikan tentang remaja itu seperti apa di dalam Islam atau ciri-cirinya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Riani. Ya, jadi remaja dalam Islam ya itu banyak sekali sebenarnya kisahnya dalam Al-Qur'an ya. Itu salah satu yang bisa saya angkat yaitu adalah anak Adam yang namanya Habil dengan Kabil, ya kan? Itu kisah Habil dengan Kabil yang bisa kita ambil pelajaran, ambil hikmahnya bahwa di situ diberikan perumpamaan bahwa kita bisa mencontoh anak Adam yang bernama Habil, bahwa beliau adalah seorang yang memang dalam masa mudanya itu penuh dengan ibadah, di mana ibadah yang dimaksud bukan hanya ibadah mahdoh tapi juga ibadah ghairu mahdoh, ya kan? Dalam ibadah mahdoh kan sudah jelas bahwa kita diwajibkan untuk sholat, berpuasa, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi juga ada ibadah ghairu mahdoh. Di situ betul-betul dia berbakti kepada orang tua, diberikan persembahan yang terbaik untuk Allah, dan juga akhlaknya yang begitu terpuji. Berbeda sekali dengan Qabil, ya kan? Pesimis, ya kan, pemuda yang pesimis, kemudian tidak memberikan persembahan yang baik untuk Allah, kemudian malas-malasan, ya kan. Jadi kita bisa ikro di situ bahwa Allah memberikan petunjuk dalam kisah itu bahwa seharusnya pemuda bisa mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang ibadah yang bukan hanya saja ibadah mahdoh tapi juga ghairu mahdoh di situ. Dan juga dalam hadis Nabi SAW di situ dikatakan bahwa di akhirat kelak ya ada 7 golongan yang nanti Allah berikan naungan, yang dimana dalam keadaan itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya itu adalah pemuda yang masa mudanya itu mengisi masa mudanya dengan hal-hal kebaikan, yaitu hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan itu tadi. Ini harus diulang nih. Iya. Salah satunya adalah 7 golongan itu adalah pemuda yang masa mudanya adalah melakukan ibadah hal-hal positif ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kunci atau juga itu bukti atau juga semacam apa ya? Petunjuk nyata begitu ya. Untuk remaja dalam korelasi kita berbicara tentang menjadi remaja Islam yang merdeka ini. Iya, benar sekali. Jadi kenapa sih pemuda itu harus mengisi hal-hal positif dalam masa mudanya? Karena dikatakan bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat, ya. Masa muda adalah masa penuh dengan masa transisi, ya kan. Mereka transisi dari mulai anak-anak ke dewasa. Ya. Nah, pada masa itu, ya kan, mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, kemudian juga mencari tokoh figur yang memang dirasa pas dengan passion dirinya, kan? Dia akan, jadi pada saat itu memang seharusnya diarahkan mereka pada hal-hal yang positif, jangan sampai nanti mereka terjun atau masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Jangan sampai mereka menjadi Qabil. Iya, jangan sampai mereka jadi Qabil. Karena kan kalau dari Ibu cerita di awal tadi, Habil dan Qabil itu idealnya remaja terlihat sama yang tidak idealnya. Yang jadi pertanyaan kemudian ini Bu, apakah dalam Quran ada juga kisah atau mungkin ciri-ciri ditunjukkan bagaimana untuk mengarahkan anak-anak ini gitu, untuk tidak menjadi Qabil atau menunjukkan ideal daripada remaja Islam. Iya, benar. Jadi
mengedukasi atau mendidik, memparenting mereka itu berbeda pada usia anak-anak atau dewasa. Ya kan, ini penting juga saya sampaikan kepada orang tua bahwa pada masa remaja itu tepat untuk mereka adalah kita sharing. Ya, diajak berteman. Jadi begitu gitu ya, jadi membuat rumah itu anak-anak merasa nyaman, merasa bahwa orang tua itu adalah teman dan sahabat mereka. Dia bisa curhat, dia bisa ngobrol asik, dia bisa berbagi pandangan. Orang tua harus terbuka. Kenapa? Karena orang tua sudah melewati fase itu, dan tugasnya orang tua untuk bercerita bahwa jika Anda memilih pilihan ini akan konsekuensinya seperti ini, milih pilihan ini akan konsekuensinya seperti ini. Jadi di sharing, dibagi, jangan disimpan ya, bagi orang tua. Jadi di sharing buat teman, buat anak-anak yang sudah remaja. Jadi sharing, bersahabat. Jadi mereka nyaman, mereka terjawab keluh kesah yang dipendam, ya kan. Jadi kebanyakan mungkin mereka lebih have fun, lebih senang dengan komunitasnya, ya enggak? Kenapa? Karena ada penerimaan, ada juga mungkin mereka menemukan solusi, atau juga mereka sama-sama passionnya sama di situ. Nah, jadi tugasnya orang tua memang harus bisa berkawan, bisa mengambil hati, bisa sharing, berbagi. Karena apa? Karena masa transisi remaja itu banyak pertanyaan loh dalam benaknya. Benar-benar. Banyak pertanyaan. Kenapa? Karena pada fase itu mereka memiliki perubahan yang besar dalam fisiknya. Iya, itu baru fisik. Baru fisik. Dari fisik itu berakibat berpengaruh ke hormon, ke mindset dan sebagainya. Betul. Jadi perubahan, kok saya menstruasi ya, kok saya mimpi basah, saya harus cerita ke siapa ya? Ya kan? Jadi ini bukan barang yang tabu, sebenarnya mengedukasi mereka. Jadi mereka harus menemukan jawaban, solusi di keluarganya. Benar, di orang tuanya. Lewat orang tua. Karena kalau yang lain bisa jadi salah jalan ya Bu ya. Iya, benar. Karena kalau misalnya orang tua sekarang masih menerapkan cara lama, misalnya ada hierarki antara orang tua dengan anak, akhirnya anak tidak punya tempat untuk menemukan jawaban-jawaban itu. Iya, benar. Baik, itu berarti ini kita juga bisa simpulkan sebagai tuntunan dari Islam sendiri ya, benar. Bu ya, bahwa untuk harus seperti itu. Nah, saya mau satu pertanyaan lagi Bu. Boleh. Jadi tadi itu dari orang tua nih. Iya. Nah, sebagai remaja nih, katakanlah saya remaja nih ya Bu ya. Iya, benar. Terus saya banyak pertanyaan dalam diri saya. Saya harus bagaimana nih Bu supaya saya selalu menjadi habil gitu. Selalu benar. Lurus seperti itu. Luar biasa. Pengennya lurus ya, Mbak. Di jalan yang lurus. Amin, kita semua berharap seperti itu. Mau break dulu apa lanjut? Boleh, kita break aja dulu ya. Kita break aja dulu karena ini satu pertanyaan yang menurut saya itu akan cukup menjawab dari kesimpulan judul kita untuk kesempatan siang hari ini dengan judul Menjadi Remaja Islam yang Merdeka. Ini sudah hampir kita sama-sama bisa temukan benang merahnya di mana ini sebenarnya dari narasumber kita hari ini. Oke, Sobat Ravana yang ada di rumah yang lagi mendengarkan 107.7 FM dan juga yang menonton YouTube channel Sobat Ravana, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan hadir dengan masih dengan narasumber dan pastinya dengan informasi yang lebih konkret lagi, yang lebih mengena lagi dengan judul kita hari ini, Menjadi Remaja Islam yang Merdeka. Anda sedang mendengarkan Radio Aravana Institut Agama Islam Negeri Sorong.